Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapri Rahman. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pada video kali ini dalam pelajaran ilmu hukum kita akan mempelajari tentang metode penemuan hukum. Perlu kita ketahui apa sih penemuan hukum itu? Nah, penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas. Maka dari itu hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya, yang mana penemuan hukum ini sering disebut juga sebagai fact finding. Nah, pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin. Dalam ilmu hukum, doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Adapun aliran-aliran penemuan hukum. Nah, timbulnya aliran-aliran dalam penemuan hukum dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek sejarah dan aspek sumber hukum yang digunakan. Munculnya aliran-aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu yang dinamis, terbuka, dan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nah, setiap aliran dalam penemuan hukum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak dapat digunakan secara rigid ataupun kaku. Nah, masing-masing aliran penemuan hukum harus saling melengkapi. Beberapa aliran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu 1. Aliran legisme, yakni merupakan adanya kodifikasi undang-undang. Hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum tidak tertulis, yakni adalah kebiasaan, yang mana kebiasaan mempunyai kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, menurut aliran legisme, tidak ada hukum di luar undang-undang. Yang kedua, aliran historis. Aliran ini lahir dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa undang-undang tidaklah lengkap. Undang-undang selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman sehingga tidak dapat menyelesaikan peristiwa konkret karena terjadi kekosongan norma. Dalam hal kondisi seperti ini, hakim dapat membuat hukum, yang mana sering juga bisa disebut dengan judgment law, dengan mendasarkan pada hukum kebiasaan. Putusan hakim tersebut kemudian menjadi jurisprudensi yang juga merupakan sumber hukum selain undang-undang. Hukum kebiasaan dan jurisprudensi dapat melengkapi undang-undang dan dianggap sebagai unsur sistem hukum. Yang ketiga, aliran decisive jurisprudence, yakni menurut aliran mazhab. Aliran ini yakni undang-undang tidaklah lengkap sehingga perlu peran aktif dari hakim. Maka sumber hukum tidaklah hanya dari undang-undang akan tetapi kebiasaan. Nah, pada aliran ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim daripada aliran legisme. Hakim tidak terikat pada bunyi undang-undang, akan tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mendasar pada logika, memperluas makna undang-undang secara rasional. Namun demikian, hukum tidak semata-mata dibentuk berdasarkan intelektualisasi, akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang irasional. Dan yang keempat, aliran freie Verfahren. Aliran ini merupakan cara penemuan hukum yang diberi kebebasan pada hakim melalui metode konstruksi hukum. Hakim memberi kebebasan dalam menemukan hukum, dalam artian hakim bukan sekadar menetapkan undang-undang, akan tetapi juga memperluas dan membentuk hukum melalui putusannya. Dalam aliran ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan. Hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang. Yang kelima, aliran sosiologis Rechtshof. Aliran ini dipelopori oleh Marker and Hymans. Menurut aliran ini, untuk menemukan hukum, hakim harus memperhatikan kenyataan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
hakim dalam menafsirkan ketentuan undang-undang senantiasa menyesuaikan dengan nilai hukum dan kultus hukum yang dianut oleh masyarakat. Nah, menurut aliran ini, hakim bukanlah sebagai corong undang-undang. Namun demikian, pemberian kebebasan pada hakim tidak disetujui karena dikhawatirkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam menafsirkan ketentuan undang-undang. Nah, hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebasan tersebut dalam rangka menegakkan undang-undang. Hakim hendaknya mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan. Namun demikian, putusan-putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang hidup di masyarakat. Dan yang keenam, aliran Vrijrechtsbeweging. Aliran ini merupakan aliran penemuan hukum yang bebas. Dalam artian, hakim dalam menemukan hukum tidak terikat secara kaku pada undang-undang, akan tetapi berdasarkan dengan kepatutan. Nah, dalam artian lain, putusan-putusan hakim tidak begitu saja berasal dari undang-undang maupun dari asas-asas hukum atau pengertian-pengertian hukum, akan tetapi unsur penilaian yang mempunyai peranan penting. Dan yang ketujuh, Open System van het Recht. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendapat bahwa hukum merupakan hal yang tertutup secara logis. Aliran ini menganggap bahwa hukum sebagai sistem membuka diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum. Hakim dalam menemukan hukum senantiasa berdasarkan kriteria pemahaman intelektual atau rasio atau logika serta penilaian dengan menggunakan penalaran logis. Dan berikutnya, metode penemuan hukum. Nah, hakim dalam melakukan penemuan hukum berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi yang pertama, metode interpretasi. Metode ini atau yang bisa disebut sebagai penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan. Pada metode interpretasi hukum ini terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi hukum ini meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Nah, yang kedua, konstruksi hukum, yakni dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan kepada kasus yang dihadapi atau dalam peraturannya memang tidak ada atau terjadi kekosongan hukum atau recht vacuum atau kekosongan undang-undang wet vacuum. Dalam hal terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang, inilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode inilah yang dinamakan dengan konstruksi hukum. Hakim yang terikat dengan asas bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada, aturannya kurang lengkap, atau tidak teratur, melainkan ia harus mengadili perkara yang ada sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat material dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Metode konstruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim meliputi argumentum per analogium, yakni analogi kias,
Nah, dan argumentum a contrario, yakni penyempitan dan pengkonkretan hukum. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana? Udah paham dengan materi metode penemuan hukum? Oke, baiklah, jika ada pertanyaan ataupun kekurangan, boleh tulis di kolom komentar agar kita lebih semangat lagi belajar dan menambah wawasan. Terima kasih atas nonton video saya yang dengan sangat santai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.